Kepercayaan pada KPK turun beberapa tahun terakhir, termasuk juga hasil dari operasi tangkap tangan yang juga turun di tahun 2020 di era kepemimpinan pimpinan KPK yang baru. Bung Edi, sebelum saya tanyakan yang tadi sebelum break ya, saya ingin tanyakan dulu. Benarkah kemudian tingkat kepuasan KPK yang turun, termasuk juga jumlah OTT yang turun, ini karena ada sesuatu yang mengganjal di KPK, ada sesuatu yang negatif di KPK. Benarkah demikian, Bung Edi? Ya, saya kira tidak demikian ya. Kalau kita lihat misalnya adanya dengan personil baru saat ini yang dipimpin oleh Pak Firly Bahuri, tentu saja memang kita harus lihat bahwasanya undang-undang pada masa lalu dengan undang-undang sekarang itu sangat berbeda jauh ya. Artinya memang kalau kita lihat banyak kendala-kendala yang dilihat di lapangan yang menjadi kendala petugas di dalam hal pemberantasan korupsi. Termasuk misalnya kalau kita lihat, kalau dulu ada kebebasan, diberikan kebebasan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyadapan ya. Namun demikian tentu saja sekarang itu tidak bisa demikian. Tetapi memang harus betul-betul mengikuti aturan yang ada, kemudian termasuk juga misalnya minta izin daripada Dewan Pengawas ya. Dan ini tidak mudah ya. Kenapa? Dengan undang-undang baru tentu saja memang pasti akan banyak kendala. Namun demikian kalau kita lihat dari beberapa bulan pertama mereka menjabat ya, kemudian masih ada kendala, masih penyesuaian. Tetapi kita lihat belakang ini malah saya kira cukup banyak diapresiasi masyarakat ya. Misalnya? Termasuk misalnya kalau kita lihat ada juga penangkapan terhadap OTT Menteri ya. Saya kira memang itu banyak Jadi kalau seandainya ada turun OTT, operasi tangkap tangan, itu bukan karena personilnya, tapi karena memang revisi undang-undang yang mengharuskan lebih rigid, lebih hati-hati. Betul. Ya, memang kalau kita lihat saat ini adalah pimpinan KPK dan juga tentunya memang Dewan Pengawas betul-betul melakukan pengawasan terhadap apakah memang aturan itu dilaksanakan atau tidak ya. Okay. Karena tidak mudah sebetulnya untuk melakukan penyadapan itu. Harus ada aturan yang jelas ya. Sehingga jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban ya. Bung Kurnia, sebelum kita bicara soal TWK tadi dan kemudian pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan rapor merah harga mati tidak bisa kemudian ditolong lagi. Saya ingin tanya dulu, betulkah kemudian yang disampaikan oleh Bung Edi bahwa ada turun OTT iya, ada tingkat kepuasan yang turun iya, itu semata-mata karena bukan personilnya, tetapi karena ada revisi undang-undang KPK yang lebih rigid? Ya, saya ingin meralat sedikit ya pernyataan Pak Edi. Sekarang untuk penyadapan itu tidak mesti lagi izin kepada Dewan Pengawas karena MK sudah mengatakan bahwa pasal 37B yang memberikan tugas memberikan atau tidak memberikan izin tindakan upaya paksa itu sudah dihilangkan. Itu yang pertama harus diralat terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat selama tahun 2020 ICW menemukan data ada 7-8 lembaga survei yang mengatakan ada degradasi kepercayaan publik. Indeks persepsi kita merosot tajam, baik poin maupun peringkat. Selain dari itu, kalau kita lihat satu persatu, kita bedah bagaimana pola kerja KPK hari ini, maka ada banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Misalnya yang pertama, buronan Harun Masiku bukan tidak mampu, tapi tidak mau diringkus oleh KPK. Itu yang pertama. Buktinya apa? Kedua, ya. Buktinya apa? Ini tudingan yang serius kan? Buktinya apa ini? Ya, karena sampai hari ini tidak ada evaluasi, tidak ada pergantian tim terhadap Harun Masiku tersebut. Selama ini track record KPK jelas, banyak buronan yang kabur ke luar negeri dapat diringkus. Tapi untuk satu nih, caleg dari PDIP tidak bisa dideteksi oleh KPK. Selain dari itu, Mas Aiman, dalam kasus Bansos misalnya, ada 2 nama politisi yang dihilangkan dalam surat dakwaan. Ada kasus BLBI yang dihentikan. Jadi apa yang bisa kita banggakan dari KPK di bawah komando Pak Firly? Selain hanya bisa menampilkan kontroversi ketimbang menunjukkan. Untuk BLBI saya harus tanyakan juga, karena kan ini merupakan putusan akhir dari Mahkamah Agung. Sehingga kemudian ketika diputus bebas, maka yang lain juga kemudian tidak bisa diusut. Kan begitu logikanya? Ya, Mas Aiman, masih ada, kalau kita cermati dakwaan dari Syafruddin Tumenggung, masih ada satu penyelenggara negara sebenarnya yang belum diusut oleh KPK. Maka dari itu kami menilai SP3 tersebut janggal. Begitu, Mas Aiman. Soal Harun Masiku misalnya Anda katakan tadi, tidak ada pergantian tim. Memang biasanya KPK kalau seandainya lama kasusnya tidak tertangani, tidak berhasil, timnya diganti?
ada satu pernyataan dari Komisioner KPK, Pak Nawawi Pomolango, yang berjanji ingin mengevaluasi tim yang mencari keberadaan Harun Masiku. Tapi sampai hari ini kan tidak pernah ada update yang konkret dari KPK perihal Harun Masiku. Sudah lebih dari 1 tahun yang bersangkutan melarikan diri dan tidak bisa dideteksi oleh KPK. Jadi Mas Aiman, sudah OTT-nya rendah, kasus-kasus yang di OTT pun memiliki banyak problem. Harun Masiku, Bansos, dan KKP itu kan KPK hanya berhasil membongkar, tapi tidak bisa menuntaskan perkara tersebut. Dan ICW menilai bahwa semua ini puncaknya adalah pemberhentian 51 pegawai nanti, ya, yang kita belum tahu namanya siapa, tapi kemungkinan besar adalah tulang punggung penyidikan dan penyelidikan di KPK. Ya, inilah punggawa-punggawa KPK yang pernah dan berani memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Firly Bahuri ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan, adalah penyidik-penyidik yang berani menangkap Menteri Sosial, menangkap Menteri Kelautan, dan juga meringkus kasus suap pajak, tapi justru diberhentikan secara tidak hormat oleh pimpinan KPK sendiri. Saya katakan bahwa pimpinan KPK era inilah pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah KPK. Iya, Bung Kurnia, saya mau tanya tadi. Anda menyatakan tadi bahwa punggawa-punggawa KPK yang melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke sidang etik terkait dengan penggunaan helikopter pada waktu itu, ya? Iya. Yang pertama terkait dengan pertemuan dengan kepala daerah yang sedang berperkara. Oke, NTB waktu itu, Tuan Guru Bajang. Ya, benar. Oke, lalu kemudian ada helikopter. Anda pastikan bahwa orang-orang yang melaporkan ini masuk ke dalam 51 yang punya kartu merah, punya raport merah, dan tidak akan dijadikan ASN di KPK. Pasti berhenti? Iya, mereka pasti masuk di antara 75, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Yang mana yang masuk 51, yang mana masuk... Mereka semuanya masuk ke dalam 75? Masuk semua, perkara yang menjadi perkara besar, dan orang-orang yang pernah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Kita terbuka di sini. Anda mau menyebutkan siapa namanya? Ya, di sini ada Deputi Pengawas, mantan Deputi Pengawas Eksternal dan Pengaduan Masyarakat. Ada Pak Heri Prianto, yang bersangkutan adalah penanggung jawab pemeriksa dugaan pelanggaran kode etik Firly ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan dulu. Kemudian? Ya, ada beberapa orang lagi yang saya rasa di sini tidak tepat saya sampaikan nama-nama mereka, Mas Aiman. Oke, dan ada berapa orang kalau Anda tidak menyebutkan namanya? Ada berapa orang yang kemudian Anda tahu? Ya, jumlahnya ada sekitar 3 sampai 4 orang. Oke. Itu adalah orang-orang yang pernah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, dan sejumlah kasatgas penyidikan yang menyidik perkara Bansos, menyidik perkara KKP justru diberhentikan. Maka dari itu timbul kesimpulan di tengah publik, apakah sebenarnya pimpinan tidak senang ketika KPK mengusut perkara-perkara besar? Itu tanda-tanya yang harus... Ini merupakan spekulasi, tapi nanti kita akan buktikan apakah benar apa yang Anda sampaikan bahwa 3 kasus tadi, diantaranya orang-orang yang pernah memeriksa dan juga melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri masuk ke dalam 51 yang bakal diberhentikan, termasuk juga kasus Bansos, penyelidik dan penyidiknya juga akan diberhentikan, termasuk juga kasus Harun Masiku, betul? Ya, Harun Masiku, dan ada suap pajak juga, Mas Aiman. Suap pajak, baik. Suap pajak Angin Praitno yang sudah dijadikan tersangka, apakah kemudian itu juga akan diberhentikan, termasuk 51, nanti kita akan coba cek nanti, karena memang namanya belum keluar sampai sekarang. Bung Edi, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan? Ada sesuatu yang memang harus diperbaiki di KPK, atau memang apa yang Anda pikirkan berbeda dengan Bung Kurnia pikirkan? Ya, saya kira memang agak sedikit ada perbedaan ya, kalau memang disampaikan sedikit oleh... Sedikit tadi ada yang sama dong, Bung Edi. Kenapa? Yang sama yang mana nih? Kalau sedikit ada perbedaan berarti kan ada yang sama. Ya, yang pasti adalah kalau menurut pandangan kami adalah ya tidak semua juga misalnya ya. Kalau tadi disampaikan Bung Kurnia bahwasanya ada 4 ya. Bisa dibayangkan kalau sekarang itu kan jumlahnya ada 51 orang ya. Artinya memang ada suatu misalnya menjadi pertimbangan daripada tim dari pemerintah ya, termasuk misalnya dari BKN, kemudian juga dari Kemenpan RBP, dan juga mungkin masukan-masukan juga yang ada di dalam tim ini ya, sehingga memutuskan ada 51 orang tidak bisa diangkat menjadi ASN. Dan memang kalau kita lihat adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi ya seorang pegawai di dalam hal menjadi di anggota ASN ya, termasuk misalnya tadi saya sampaikan bagaimana usianya, bagaimana integritasnya terhadap negara ya, kemudian bagaimana juga SDM yang dimiliki sama dia ya,
tentunya itu akan menjadi pertimbangan kepada tim penilai untuk memutuskan siapa yang berhak lolos dan siapa Saya yang membaca bahwa Anda menilai ini tes biasa-biasa saja. Kalau ada yang lulus itu berarti mereka memang lulus. Kalau tidak lulus ya memang mereka tidak layak untuk kemudian dilanjutkan. Ya. Seperti itu? Ya betul. Saya kira di mana Nggak ada kementerian sesuatu manapun yang juga, janggal di sini Anda menilai itu? kalau saya melihat ini adalah hal yang wajar ya. Kenapa? Karena di kementerian manapun juga di semua lembaga pasti ada tes, kemudian ada yang masuk, ada yang tidak ya. Jadi saya kira kalau misalnya kita bawa-bawa ke hal-hal yang politis, yang kira-kira memang mungkin tidak lolos karena tidak disuka, saya kira tidak demikian. Jadi Apalagi ICW misalnya bawa hal ke politis nih ya. Ini saya harus tanyakan juga terakhir ke Bung Kurnia. Silakan. Mas Aiman, sedikit saja Mas Aiman. Silakan. Harusnya bukan 75 pegawai KPK ini yang dianggap tidak punya wawasan kebangsaan. Orang yang paling tidak punya wawasan kebangsaan harusnya adalah orang yang pernah terbukti secara sah dan meyakinkan 2 kali melanggar kode etik. Itu jelas sekali tidak punya wawasan kebangsaan kalau kita menggunakan indikator integritas. Dan sayangnya itu adalah Ketua KPK, yaitu Bapak Firly Bahuri. Saya rasa itu Mas Aiman. Oke, Bung Edi, ada jawaban? Ya. Ya, saya kira ya mungkin memang inilah ada perbedaan pandangan ya. Saya kira memang pandangan dari Pak Kurnia atau sahabat kita Kurnia mungkin agak berbeda dengan pandangan kita ya. Tapi siapapun juga saya kira yang bagus adalah yang tidak lolos tes uang, kita dengarkan, yang tidak kita lolos tunggu. tes wawasan kebangsaan seharusnya adalah yang 2 kali terbukti dalam sidang kode etik KPK. Disebutkan tadi Ketua KPK, Pak Firly. Bung Edi. Gimana? Seharusnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah yang 2 kali terbukti pada sidang kode etik KPK, yakni Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Anda setuju dengan itu? Ya. Saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya, Pak Firly sendiri sebagai Ketua KPK juga sudah mengikuti proses-proses yang ada di dalam aturan-aturan yang di dalam KPK ya. Termasuk juga mengikuti misalnya minta keterangan oleh Dewan Pengawas. Saya kira sudah dilalui oleh Pak Firly semua ya. Ya, Pak Edi kan tadi menggunakan integritas sebagai indikator. Melanggar etik itu kan tidak berintegritas. Dari mana melanggar etik itu berintegritas? Kan itu logika sederhananya. Ya, saya kira itu pandangan Pak Kurnia ya. Saya kira memang kalau menurut pandangan kami adalah Dewan Pengawas sudah memiliki pertimbangan untuk itu. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu. Ini tentu masih ada perdebatan di antara dua sisi, ada pro kontra, ada kontroversi di sini. Nanti kita akan lihat dan kita akan tunggu juga nama-nama siapa 51. Apakah benar tadi disebutkan oleh Bung Kurnia bahwa pasti yang terkait dengan sidang kode etik Pak Firly misalnya. Satu, kemudian yang kedua adalah yang menangani kasus bansos. Ketiga adalah kasus yang menangani kasus pajak. Benarkah kemudian nama-nama itu meskipun yang 75 masuk benar. Tapi apakah yang 51 ini masuk atau tidak? Yang 24 kan bisa terus kemudian dicoba untuk tes lagi. Yang 51 sudah kartu mati, rapor merah tidak bisa dilanjutkan dan harus diberhentikan. Kita akan cermati sama-sama. Terima kasih Bung Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch dan Bung Edi Hasibuan, pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta dan juga dari Lembaga Direktur Eksekutif Lemkapi. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Saudara, bisnis retail menjadi salah satu sektor usaha yang terperosok paling dalam akibat pandemi COVID-19.